Kali ini kita akan masuk di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai teks eksplanasi ilmiah. Perhatikan setiap penjelasan yang dijelaskan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah murid dapat menemukan informasi dalam teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan benar. Apakah anak-anak pernah mendengar kata eksplanasi atau mendengar kata teks eksplanasi? Kira-kira itu teks apa ya? Baik, kita akan bahas di slide berikutnya. Check it out. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat itu menggunakan kata penanda urutan. Itu merupakan 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Ini merupakan pengertian dari teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ingat ya, fungsi dari teks eksplanasi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua ada deretan penjelas atau isinya, yang ketiga itu ada penutup atau kesimpulan. Ingat ya, teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Bagian ini biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan berdasarkan teks tersebut. Bagian yang kedua, deretan penjelas atau isi. Bagian deretan penjelas biasanya berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Pada bagian yang ketiga, yaitu penutup ataupun kesimpulan, adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ingat ya, interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, coba kalian perhatikan contoh teks eksplanasi ilmiah berikut. Di sini judulnya yaitu tentang peristiwa alam tentang gerhana bulan. Kalian bisa perhatikan pernyataan umumnya dan baca apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan bagaimana. Kalian bisa melihat contohnya pada slide ini. Coba dibaca ya anak-anak dan pahami. Kalau yang tadi namanya adalah pembukaan umumnya, nah sekarang adalah contoh dari deret penjelasnya. Itu ada urutan sebab akibatnya, lalu ada penutup atau kesimpulannya. Ini merupakan contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Ada 3 bagian yang sudah dipenuhi dalam teks ini. Coba anak-anak baca kembali, pahami. Jika tidak mengerti, boleh tanyakan Miss, Mister melalui WhatsApp group ataupun Japri, ya. Demikian penjelasan dari Mister mengenai teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak, jika memang ada yang kurang paham, silahkan menghubungi gurunya. And Mister ucapkan God bless you and thank you God.
Oke,